Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Shalom. Aduh senang banget nih pagi ini. Cerah ceria semua nih ibu-ibu ya wajahnya. Kita hari ini berwarna-warni. Hari ini kita mau bikin satu diskusi ya. Tapi sebelum kita mulai, saya undang dulu Ibu Junkian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita semua masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul, sharing, diskusi di tempat ini pada hari ini. Terima kasih Bapak pimpin diskusi kami, pertemuan kami pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti Tuhan, setiap bagiannya, setiap sesi acaranya biarlah Tuhan memimpin kami dan berikan kepada kami Tuhan hati yang terbuka untuk boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama berlatih di tempat ini untuk kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Berkati jalannya setiap sesi, berkati juga teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan yang belum tiba di tempat ini, biarlah tangan Tuhan menolong mereka tiba di sini tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Yesus kami membuka pertemuan kami, diskusi kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Sebelum kita mulai masuk ke topik intinya, kita mau ada sedikit permainan dulu ya ibu-ibu. Saya mengundang Ibu Yunita dan Ibu Novi, silakan untuk memimpin ice breaking kita. Oke, shalom semua ibu-ibu. Udah makan snacknya belum? Udah makan snacknya belum? Udah makan snacknya belum? Oh udah. Belum puas Kak. Belum puas ya, nanti dilanjut ya. Sekarang kita sebelum acara intinya dimulai, untuk melemaskan otot-otot, kita mau ice breaker dulu. Ya, kenapa? Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Nama ice breakernya itu ganjil genap ya. Ganjil genap. Iya. Ya, ganjil genap. Oke. Udah berdiri, sekarang berhadapan-hadapan cari pasangannya 2 orang. Berdua. Ya, tuh kan. Ayo cari pasangannya. Iya. Berdua ya, sepasang. Sepasang. Mungkin Karina boleh temenin dulu Kar, iya. Oke. Ini Udah. gampang kok ya, gampang. Gampang aja jangan takut. Enggak disuruh tonjok-tonjok. Udah? Ada ketemu pasangannya, udah ketemu semua? Nah, sesuai judulnya nih, ganjil genap. Jadi ini nih, komunikasi dulu nih, siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap? Siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap? Jadi satu ganjil, satu Ya, genap satu ya. ganjil, satu genap. Ci Udah. Yunita mau apa, ganjil apa genap? Genap. Ya, aku ganjil ya. Udah? Ganjil aku. Tim ganjil mana tim ganjil? Mana yang ganjil? Oke, genap? Oke, genap ya. Oke, Nov. Kasih tahu caranya gimana. Nah, jadi caranya setiap peserta tangannya Tangan kanan ya? Tangan kanannya kayak mau salaman tapi jangan kena, jangan nempel. Nah, terus tangan kirinya di belakang. Oke. Ya udah siap ya. Jadi nanti kalau misalnya Ci Yunita menyebutkan angka ganjil, berarti yang ganjil itu harus mengenai tangan yang nangkep tangan yang genap. Dan tangan yang genap harus menghindar supaya tangannya nggak ditangkep. Saya sebutin angka ya, ganjil Ya. atau genap. Jadi angka yang disebutkan itu yang harus menangkap lawannya. Ya. Tahu Jadi kan angka ganjil angka genap? iya. Jadi kayak angka ganjil kayak 1, 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Iya. Iya ditangkap. Kalau yang genap yang 2, 4, 6, 8, 10 seterusnya gitu. Oke. Ya, paham ya Bu Ibu? Paham? Jangan Bu Ibu dong, kita panggilnya Besti. Iya. Paham Besti? Iya. Yang udah paham bilang uhuy. Oke, cakep. Kita mulai ya, percobaan dulu. Kok gue yang deg-degan? Saya pemanasan dulu, pemanasan. Berarti yang disebutkan itu yang
ngambil Yang tangan ngambil ya. lawannya ya. Oke ya, siap ya. Tadi gua apa dah? Kenapa? 1, 2, 3. 8. Benar ya? Benar ya? Bisa? Bisa? Gue deg-degan. 8 kan genap, jadi yang genap yang ngambil tangan temennya. Oke? Lagi ya. Tangan dong. Oh iya, tangannya kalau posisi tangannya standby, posisi tangannya siap, standby. standby. Tangannya standby. Lanjut ya. Udah siap? 3. Bisa nggak? Oke. Iya. Itu contoh. Sekarang yang beneran ya, Ci. Ayo, yang beneran. Iya. Yang fokus. Tadi jagung rebusnya udah sampai. Ayo siap ya. Mulai nih sekarang beneran nih. Jauh amat itu. Ayo Nop, coba sebut angka Nop. Ayo Nop. Lagi. Ayo. Contoh apa kita ikut? Contoh. Oh, yaudah ikut. mulai ya. Mulai ya. Udah deg-degan nih belum. Ayo. 9. Benar nggak? 9 ganjil. Iya, 9 Ya, ganjil. Ganjil yang nangkep, ya. Jangan sampai dua-duanya malah menghindar. Lagi ya, konsentrasi. Jadi masih ada yang bingung, Ci. Jadi yang angkanya disebutkan itu yang nangkep. Iya, ganjil atau genap? Iya. Iya. Udah. Ya Udah? udah, Ci. Ini masih level pertama ya, Ci ya? Level Iya. pertama Iya. nanti kita kasih soal. Iya. Soal cerita suruh ngitung. Oke, Kalau lanjut. gitu Bu Guru menang. Oke, lanjut ya. 1. Itu kan Bu Guru menang kan, Bu Guru. Satu. Iya. Ya, siapa yang berhasil menangkap? Wah, tepuk tangan. Karena nggak mudah loh buat menangkap, ya nggak? Kerja sama ini sama. Iya. Oke, Ya. level 2. Kedua. Sekarang puluhan ya. Saya coba puluhan ya. Tunggu sampai saya selesai ngomong ya. Oke. 26. Iya. Iya. 26 ya. Tunggu saya selesai. Apa diomelin dokternya? Ayo lo. Ya. Oh iya. Oke, gimana sekali lagi? Iya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 35. Iya. Ayo, Nov. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang ya. Iya. Iya. Nggak boleh stres, Ci. Oke, nggak boleh stres. Ya udah. Aduh. Ya udah, terakhir banget final. Final. Ini babak ketiga lagi. Babak terakhir. Level 3. Iya. Saya kasih soal.
Berhitung. 12 dibagi 4. Ya. Mantep nih. Oke. Bu Evi. Sama Udah Judiki. selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Silakan Ibu. duduk. Ini Saya- cuma buat hiburan aja Iya, ya, buat Bu hiburan Ibu ya. aja Jangan dibawa Biar nggak stres. tegang-tegang amat. Apalagi dibawa jadi jangan Iya, sampai ntar oke. malam nggak bisa tidur gara-gara ini. Cakep ini lagi. Oke, saya kembalikan ke MC. Silakan. Asik, terima kasih Bu Yunita, Bu Novi. Lumayan ya, gamesnya seru ya buat kita relax sebentar gitu. Biar nggak stres-stres, soalnya habis ini bahasannya agak berat nih. Ya, oke. Mungkin untuk memulai diskusi kita pagi hari ini, saya ingin memutarkan ada 2 video ya. Mari kita coba simak dulu ya, Ibu-ibu. Am I supposed to bag these myself? Oh, can you double bag, please? Excuse me. You can't put food and chemicals together. You can't put eggs at the bottom. What is this, your first day? Serem ya Ibu. Satu lagi. Kita lihat satu lagi. Betapa menakutkannya kemarahan perempuan itu ya. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
Oke, ya. Itu tadi yang kedua lucu ya Ibu ya. Udah sampai mobilnya nggak bisa gerak juga masih aja marah. Masih aja bentak-bentak gitu ya, teriak-teriak sendiri dalam mobil. Padahal mobilnya aja udah nggak bisa jalan itu. Nah, ini tadi dua video ini tadi hanya sekedar ilustrasi aja betapa menakutkannya marah itu sebetulnya. Walaupun kadang ya kita hari-hari pun sudah bisa mengontrol emosi kita, terutama kita yang dewasa ini ya. Sudah bisa mengontrol emosi pun pada suatu saat nanti akan ada tiba waktunya kita pun bisa meledak gitu. Kalau emosi kita ini sudah nggak tertahankan. Nah, marah itu adalah salah satu bentuk emosi ya. Tuhan menciptakan manusia ini dikaruniakan juga kita emosi. Bentuknya macam-macam emosi. Salah satunya adalah marah. Sedih itu termasuk juga emosi. Bahagia itu emosi juga. Marah juga termasuk salah satu emosi yang kita punya. Bagaimana cara kita mengekspresikan apa yang kita rasakan di dalam hati gitu ya. Sambil slide-nya bisa ditunjukkan ya. Nah ini pagi ini saya mengutip dari seorang psikiater, seorang psikolog ya, Dr. Amy Nugroho, spesialis kejiwaan. Dalam materinya yang disampaikan oleh beliau, beliau menyebutkan bahwa marah itu bisa dilihat dari 5 komponen. 5 komponen dalam diri kita. Next. Marah itu bisa dilihat dari 5 komponen. Yang pertama itu dari wajah. Jadi raut muka kita waktu kita lagi marah itu kan akan langsung kelihatan ya. Apakah wajah kita nanti akan berubah jadi merah atau mulut kita jadi cemberut gitu kan. Bentuk bibir kita nanti akan cemberut gitu. Atau jidat kita, dahi kita nih berkerut gitu kan, saking marahnya gitu. Yang pertama dari situ. Kemudian yang kedua, itu pilihan kata-kata kita. Jadi apakah kita mengucapkan kata-kata yang kasar pada saat kita marah, atau kita bisa menyampaikan amarah kita itu dengan cara yang, dengan kata-kata yang baik dan bisa diterima oleh orang lain gitu. Yang ketiga, komponennya yaitu dari volume suara. Apakah kita menyampaikan amarah kita itu dengan volume yang tinggi, berteriak, atau kita bisa menyampaikannya dengan nada yang biasa kayak kita ngobrol gini, gitu. Atau yang keempat itu dari nada suaranya, ya, tonnya apakah tinggi ataupun pakai ton yang biasa kayak ngobrol gitu. Volume sama nada. Yang terakhir adalah dari perilaku. Bagaimana cara kita menghandle kemarahan itu? Apakah pada saat kita marah kita ini ngelempar piring, kita pukulin orang gitu, ataukah pada saat marah kita melampiaskannya dengan cara yang lain yang nggak mengorbankan orang lain gitu. Next, selanjutnya, kenapa sih kita itu bisa marah gitu? Kita bisa marah itu biasanya karena kita sedang diperlakukan tidak layak. Ya, kita menerima perlakuan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang dengan nilai-nilai yang kita punya gitu. Saya harusnya bisa ini, saya harusnya bisa itu. Tapi kok si orang ini merendahkan saya ya? Dia nganggap saya nggak bisa melakukan itu. Pada saat itu muncul kata-kata yang nggak enak, nah muncullah rasa marah kita. Atau juga pada saat kita dipermalukan, entah itu di depan orang lain, ataupun di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Biasanya 2 hal ini yang jadi penyebab kenapa kita bisa sampai marah. Oke, next. Nah sebenarnya marah itu karena dia bentuk dari emosi yang kita punya, marah itu sebetulnya diperlukan nggak sih? Dan sebetulnya itu kalau menurut psikiater nih ya, menurut psikiater,
marah itu ada tujuannya. Jadi kita sebagai perempuan kita marah itu tujuannya supaya kita itu bisa mampu bertahan. Untuk membangun kekuatan mental kita gitu ya, untuk membangun kekuatan mental kita untuk menghadapi hal-hal yang lainnya juga yang akan mungkin menyebabkan kita juga jadi marah atau memicu emosi-emosi yang lain gitu. Dan juga tujuannya kita marah itu untuk menunjukkan supaya kita ini diperlakukan dengan baik gitu ya. Salah satu tujuannya kita marah karena kita itu pengen diperlakukan sesuai dengan yang kita mampu gitu loh. Nggak dikecilkan, nggak direndahkan sama orang lain gitu. Nah sekarang kita masuk ke topik bahasannya kita. Yang mau kita bahas hari ini tuh apa sih sebetulnya? Yang mau kita bahas saya simpulkan ada di 3 pertanyaan ini. Sebetulnya marah itu perlu atau enggak sih? Ya. Kemudian marah itu sebetulnya sehat atau enggak? Dan yang terakhir yang terpenting nih, marah itu sebetulnya sejalan dengan ajaran Tuhan atau tidak? Nah, sebelum kita masuk ke nanti pembahasannya ya ibu-ibu, hari ini, pagi ini saya mau bagi ibu-ibu semua dalam 3 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok akan diberikan 1 kasus untuk didiskusikan bersama. Saya akan nanti berikan waktu sekitar 15 menit ya untuk saling berdiskusi, untuk saling sharing di dalam kelompok kecil. Nah nanti setelah 15 menit itu masing-masing kelompok nanti bisa menunjuk 1 perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya terhadap kasus yang diberikan gitu. Jadi sebelumnya kita berhitung dulu ya ibu-ibu. Dimulai dari Bu Liliani 1, 2, 3, kemudian kembali lagi ke 1 gitu ya. Coba silakan Bu. Oke, Bu Liliani 1, ya nomornya disebut. Bu Siska. Bu Rita. Bu Rita 1, 2, 3, Cimeta 1, Novi 2, oke saya berarti 3 ya. Oke berarti yang kelompok 1 di sebelah sini boleh bergabung semuanya. Yang angkanya 1 tadi di sebelah kanan saya. Nah, yang 2 boleh tetap di tengah, yang ketiga di sebelah kiri. Yuk. Oke, yang nomor 2 tetap di tengah aja. Pokoknya dibikin bangkunya boleh dibikin muter biar enak untuk diskusi ya. Nomor 1 di sebelah kanan saya, nomor 2 di tengah, ya. Nomor 3 ada di sebelah kiri saya. Oke, bangkunya boleh ya diputar. Saya akan edarkan ini soal pertanyaannya, nanti masing-masing kelompok akan ambil 1 dan ini topik yang ada di dalam kertas ini nanti akan didiskusikan. Ambil dulu Kak. Ya, oke masing-masing kelompok sudah mengambil topiknya ya. Jadi ini jam 10, saya berikan waktu 15 menit ya untuk masing-masing berdiskusi. Silakan menunjuk pemimpin diskusinya siapa. Kemudian nanti hasil diskusinya silakan dirangkum. Jadi setelah diskusi kita akan presentasikan sedikit gitu. Jam 10.15 ya Bu, kita akan mulai lagi. Terima kasih. Oke, Ibu-ibu.
Diskusinya sudah selesai semua ya? Oke. Mungkin saya panggil dulu ya perwakilan dari masing-masing kelompok. Jadi silakan menunjuk perwakilannya. Nanti masing-masing kelompok tolong disampaikan kasusnya apa yang dibahas, kemudian kesimpulannya apa dari hasil diskusinya. Bagaimana cara kita menanggapinya gitu. Kelompok 1 tolong dipersiapkan ya. Habis ini kita kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke. Yuk kelompok 1 perwakilannya silakan. Silakan maju ke depan, Bu. Ayo maju ke depan. Ya, dirapin. Bangkunya boleh dirapin lagi, Ibu-ibu. Ayo. Yang kelompok 1 perwakilannya silakan maju ke depan. Yuk, perwakilan kelompok 1, Bu. Siapa? Oh, silakan. Disampaikan, Bu, kasusnya apa yang didiskusikan, terus tadi tanggapannya dari kelompok Ibu bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari kelompok 1 mendapatkan soal bagaimana pandangan ibu-ibu terhadap suami yang selalu membela orang tuanya di depan istrinya tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dan hanya mendengar dari satu pihak saja, seperti itu. Jadi kita dari 6 orang ini ada 6 pendapat ibu-ibu, tapi intinya sebenarnya sama, kita satu hati ya sebagai ibu-ibu gitu. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ada emosi juga karena merasa disalahkan gitu kan, merasa disalahkan ya kesel lah ya disalahkan gitu loh. Tapi karena nggak ngerti masalahnya apa, kita marah, kita kesel tapi nggak ngerti masalahnya apa, kaget kok tiba-tiba disalahin gitu kan, marah gitu. Kita coba untuk diem dulu karena kaget, dia mau ngomong apa nggak ngerti gitu masalahnya apa. Jadi kita coba untuk nyimak. Kita coba untuk menyimak masalahnya apa sih yang diomongin gitu loh. Kita diginiin gitu loh. Kayaknya nggak adil banget gitu kan. Udah seperti itu. Pada saat itu ada 3 pihak yang begitu. Jadi jangan semuanya bersuara deh. Nanti malah nggak ngerti gitu kan. Jadi tapi sesudah itu kita punya waktu berdua dengan suami. Kita omongin berdua dengan suami masalah yang tadi gitu, yang tadi. Sudah diomongin, dijelasin duduk masalahnya sih seperti apa, seperti ini gitu kan. Jadi ada kesempatan dari suami juga untuk mendengarkan dari sisi istri gitu. Pasti kan antara suami dan istri pasti ada nyambungnya gitu, bahasanya yang nyambung gitu kan. Terus nanti suami yang akan menyampaikan ke si ibunya gitu kan, karena untuk kita juga mengerti bahwa antara anak dan ibu pasti juga mempunyai bahasa kalbu sendiri gitu yang saling mengerti gitu kan gitu. Jadi bahasa penyampaiannya akan lebih masuk gitu seperti itu. Jadi kita coba seperti itu dulu karena kita juga ngerasa nggak fair banget nih kok gini ya gitu kan. Jadi kita berusaha untuk supaya ya suami harus jadi penengah gitu, seperti itu. Ya itu ya kayaknya kita kesimpulannya ya. Iya, jadi karena kalau kita langsung pada saat itu kayaknya nggak selesai kayak yang tadi mobil itu ya, nggak selesai seperti itu. Iya, kayaknya demikian aja ya kita ya kesimpulannya. Terima kasih banyak Bang Kati. Luar biasa kelompok 1 nih. Oke, ya posisi suami ternyata penting banget ya di antara hubungan kita sama mertua nih, harus jadi penengah ya. Oke, baik, perwakilan dari kelompok 2 silakan.
Ibu Licing. Silakan dibacakan soalnya apa, terus tanggapan kelompoknya gimana. Terima kasih. Ekspresi ya. Marah dong. Bagaimana sikap atau cara ibu-ibu dalam menghadapi suami yang temperamental atau mudah marah dan maunya menang sendiri? Temperamental. Rata-rata suami punya sifat ego ya, temperamen ya. Tapi dibanding sama perempuan, suami lebih besar gitu. Jadi gimana caranya kita menghadapi suami kita yang temperamen? Ini pribadi saya, karena ini saya banget. Kalau saya ngadapin Koasang, jujur, sama ya. Oh sini deh curhat. Kalau saya lebih pada tenang, diem. Dia marah itu kan semuanya berarti ada akar. Dia marah itu karena apa? Karena anak kah? Karena keuangan kah? Atau masalah kerjaan dia di luar, ada masalah dengan customer kah? Banyak hal. Tapi kan mereka tidak menceritakan sama kita. Jadi kita sebagai istri, kita berusaha tenang dulu. Biarkan dia marah-marah, dia ngomel-ngomel, biarin. Nanti ada waktunya dia kan udah reda, udah nggak ngomel. Saya selalu mencari waktu untuk bercerita apa yang mesti saya ngomongin ke dia. Tidak posisi dia lagi marah, saya ngerocos, enggak. Saya ada waktunya, waktu makan, lagi berdua duduk makan di meja makan, baru di situ kita korek. Kalau tidak, malam, saya lebih senang malam. Saat kita udah malam, mau istirahat, waktu mau tidur, ngobrol dulu. Cari, kamu masalahnya apa sih? Kenapa sih kamu marahin anak-anak kayak gini? Kalau dia bilang anaknya begini nih, besoknya kita nanya, benar nggak sih papa ngomong begitu? Jadi kita nggak bisa bilang salahin satu orang. Tidak punya suami nggak salah, anak belum tentu juga salah. Cari dulu permasalahan apa. Semua itu ada solusinya, gitu ya. Jujur si Asam tipe temperamen. Dia senang sedikit-dikit ngomong, gua tonjok loh. Saya baru bicara sekarang di sini. Dia selalu bilang, gua tonjok loh. Masalah kamu di mana sama saya bilang, ya kan? Kamu seneng banget nonjok orang. Emang berapa banyak orang yang udah kamu tonjok? Jujur, Brian pernah pukul papanya. Mereka berantem berdua, pukul-pukulan. Karena Brian bela mamanya, karena saya dipukul. Karena saya dipukul karena apa? Dia bertanya sesuatu, kita sudah menjelaskan. Dia bertanya lagi, kita sudah jelaskan. Berkali-kali bertanya hal yang sama, akhirnya kita sebagai istri juga ada keselnya. Gue udah jelasin dari A sampai Z, kok lu gak ngerti-ngerti. Dia gak seneng dan dia mau pekerja, dia pala kita langsung. Dan itu refleks saya teriak. Saya teriak, anak-anak keluar dari kamar. Mereka tanya, mama kenapa? Kenapa mama nangis? Saya cerita, papamu begini. Dia gak seneng, papanya langsung tonjok. Dan apakah saya nganggap itu Brian benar? Tidak. Ya, saya bilang Brian, itu papanya udah kerja. Dan apa sekali saya langsung ngomong ke Brian kan masuk kamar. Masing-masing udah masuk kamar. Saya masuk kamar juga. Tapi saya nggak langsung bicara sama Brian, apakah kamu benar? Saya nggak langsung bicara. Ada waktunya juga saya tunggu anak-anaknya udah agak tenang, nggak emosi, nggak nada bicaranya tinggi. Besoknya lagi saya baru bilang, Brian, Cindy kamu udah lihat ya barusan ya kayak gini. Mama nggak mau terulang kembali, saya bilang gitu. Dan Brian, kamu lihat papa mukul mama. Bukan berarti kamu harus langsung refleks mukul papa kamu. Nggak boleh. Kamu ini anak. Dia papa kamu, hormatilah bagaimanapun dia bapakmu. Gitu. Saya kasih tahu anak-anak semuanya. Tidak ada satu kata kasar pun buat papa kamu. Walaupun sampai hari ini anak-anak saya tidak ada yang dekat sama bapaknya. Ada perlunya dong dia dekat. Semua hal dia selalu ke mamanya. Gitu. Karena dia tahu papanya bukan orang yang bisa kasih solusi. Karena papanya itu temperamennya dia. Gitu. Emosi dia menggebu-gebu, sedikit hal aja dia langsung marah. Makanya saya melarang orang-orang kayak Pak Ahong,
Pak Chandra, Pak Ari. Mereka kalau bercerita tentang kayak gini, saya bilang stop mulut kalian, jangan bercerita. Karena amat dia dipikirin tiap hari, diomongin tiap hari depan kita. Bukan masalah kamu nggak usah pikirin masalah orang. Orang kalau bercerita sama kamu, berarti orang itu minta solusi. Bukan berarti kamu nambah. Dia orang ini, kita bercerita sama dia, saya banyak hal yang tidak saya bercerita sama dia. Banyak sekali, masalah keluarga, masalah anak, semua saya yang tidak pernah cerita. Tapi kalau udah selesai, saya tanganin itu selesai, semuanya udah beres, saya baru cerita. Karena apa? Dia bukan jalan keluar saya. Masalah saya bukan nggak bisa saya bicara sama dia. Hari ini saya bicara, 1 detik udah menyebar kemana-mana. Itu, saya suka bilang, wah kamu ini kayak orang pembaca berita di TV ya. 1 kata saya ngomong di sini, waduh sekeluarga tahu semua. Itu enggak. Jadi bagi saya cuma 1 hal yang bisa saya ini, tenang, diem, itu doang. Bicara sama orang lain tidak saya juga. Saya bicara sama Tuhan. Saya masuk kamar. Saya cuma bicara tiap hari saya akan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan pasti kasih jalan. Dan sampai hari ini dia rajin gereja. Dulu dia nggak susah ke gereja, Bu. Kita ke gereja, dia tidur. Saya ke gereja cuma berdua Brian doang. Itu yang cewek sama papanya tidur sampai siang. Gitu. Kalau kita yang gerak itu nggak mau gerak, susah. Makanya saya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Cuman itu doang, ya. Luar biasa, terima kasih Bu Licing. Kontrol diri ya. Sebelum menghadapi suami yang temperamen, kita tenangin dulu hati kita. Ya. Kalau kita udah tenang, nah baru kita bisa tanya nih ke suami, kenapa sebabnya marah. Baru dari situ komunikasi baru terjalin. Ya, jadi salah satu kita harus bisa mengalah. Gitu. Baik, kelompok 3 sekarang diskusinya, silakan. Ini menarik juga nih tadi topiknya nih, di kelompok 3. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3, saya punya catatannya. Di kelompok 3 itu kasusnya mertua ikut campur dalam urusan keluarga. Hasil diskusinya yang kami diskusikan tadi, mertua sepatutnya tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Maksimal hanya memberi pendapat atau nasihat. Sebetulnya sih ya boleh aja sih. Saya kebetulan tidak tinggal sama mertua dan saya juga kebetulan jauh dari mertua. Jadi hubungan sama mertua itu kalau dibilang manis, manis sekali sampai akhirnya dipanggil sama Tuhan gitu. Mungkin saya punya pengalaman sama orang tua gitu. Sama orang tua iya sempat kalau dibilang mungkin turut ikut campur, iya ada ikut campurnya. Tetapi saya menghindari untuk berantem, selisih paham sama orang tua. Jadi jawabannya kalau dikasih nasihat atau gimana, oke Mi, iya Mi. Ada satu saat saya ya bilang, maksudnya bilang sama orang tua, kalau Mami itu begini gitu. Sebetulnya sih itu sempat jadi kayak apa ya, dibilang jadi kayak marah, ya jadi berantem, akhirnya jadi berantem. Tapi di situ saya sampai ke akhir Mami bilang, ya sudah kalau gitu Mami tidak usah kasih nasihat lagi, enggak usah ngomong lagi sama kamu gitu. Terus saya bilang gini, loh bukan begitu Mi maksudnya gitu ya. Ya tapi kan kamu begini. Ya udah, saya minta maaf ya kalau saya jadinya jadi bikin Mami sakit hati atau misalnya kecewa, saya minta maaf. Saat itu juga pun saya minta maaf sama Mami gitu, saya minta maaf gini. Sampai akhirnya hubungan sampai saat ini kalau dibilang baik, sangat baik. Terus kalau dibilang ada masalah, saya memang nggak pernah cerita sama orang tua dalam rumah tangga saya nggak cerita. Saya cuma cerita itu adalah sama suami, ya sama Tuhan, udah. Tapi kalau ke orang tua, saya menghindari untuk tidak cerita karena itu adalah rumah tangga saya. Kalau dibilang itu kalau kita cerita itu kan menceritakan keburukan
suami kita atau misalnya keburukan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya rumah tangga saya ya rumah tangga ya cuma saya yang tahu, suami sama Tuhan. Ya saya selesaikanlah. Kecuali mungkin kalau memang permasalahannya itu sudah melampaui batas gitu ya. Yang orang tua mungkin seharusnya memang harus tahu cerita. Tetapi kembali lagi, orang tua atau mertua boleh menasehati, keputusan tetap ada di kita, di istri dan suami, karena kan kita yang punya, maksudnya keluarga kita gitu. Boleh orang tua atau mertua nasihatin, tetapi ya itu keputusan di kita gitu. Dan saya memang menghindari untuk berantem, saya menghindari banget selisih paham sama orang tua ataupun mertua. Ya selalu saya belajar dari suami juga. Jadi kalau apa-apa jawabannya iya mi, oke mi, iya mi, oke mi. Ya dilakuin atau enggaknya itu kan punya iya gitu. Jadi ya itu dan sampai saat ini hubungan sangat baik. Kalau bilang sangat baik, malahan sangat baik. Dibilang mantu kesayangan, mungkin mantu kesayangan kali ya. Karena kalau misalnya saya datang ke rumah mama itu yang dibikin makanan bukan saya, tapi suami saya. Saya bilang, mami mah nggak sayang. Lu mah nggak perlu, katanya begitu. Itu dari saya. Lalu diskusi tadi itu adalah yang kedua. Perlu dikomunikasikan dengan mertua, orang tua. Kalau mertua atau orang tua terlalu jauh ikut campur dalam rumah tangga, ya itu juga boleh gitu ya, supaya orang tua atau mertua pun tahu gitu sampai batas mana dia boleh ikut campur gitu. Sebetulnya sih mungkin menurut mereka tuh sebenarnya baik. Mereka pun sayang gitu sama mantu atau misalnya sama anak itu sayang. Sebenarnya bukan tujuannya mau ikut campur sebetulnya mungkin ya, hanya mau kasih tahu aja. Cuma kadang-kadang kan kitanya itu sebagai mantu atau sebagai anak tuh kayaknya kenapa sih mesti ikut campur aja gitu. Kitanya sebenarnya sih menurut mereka sih sebenarnya baik gitu. Gitu. Lalu yang ketiga, sebagai menantu harus bisa mengalah dan sabar. Nah, itu suami saya mengalah dan sabar. Suami saya kan mantu. Ya, itu sabar enggak lah. Ya saya sempat tinggal sama mertua cuma sebentar sih, tapi ya itu saya belajar juga karena lihat suami sabar sama mertuanya gitu. Jadi saya juga jadi kebawa-bawa sih. Akhirnya jadi saya pikir, oh iya ya, memang sama mertua juga memang harus sabar. Ya ngalah-ngalah dikit sih lah nggak apa-apa gitu ya. Karena kan mengalah bukan berarti kalah, betul nggak? Iya, jadi mengalah lah sedikit sama mertua gitu ya. Terus kita sebagai ibu juga harus bisa menjaga hubungan baik antara anak dengan kakek dan neneknya. Itu terjadi, saya punya pengalaman saya sendiri gitu, di anak yang besar dulu sempet punya pengalaman yang gak enak sama neneknya. Biasalah ya, kalau lagi ini saya sempat dikasih apa ya, kayak dikasih cabai sambel lah gitu di bibirnya gitu. Itu kan kalau kita sebagai orang tua sedih gak sih gitu ya, lihat anak kita digituin gitu loh sama neneknya, kayak sedih banget, miris banget gitu. Tetapi itu sempat kebawa sama dia. Tapi saya nggak bikin dia begini. Iya memang oma jahat, oma galak, oma gini. Enggak, saya bilang oma baik. Soalnya kamunya sih agak nakal, iseng gitu ya. Coba kalau dikasih tahu itu dengar kata. Oma tuh sayang sama kamu, baik sama kamu dan berbagai segala macam. Sampai akhirnya saat ini pun dan rasa pengalaman yang gak enak itu akhirnya jadi terhapus. Sekarang itu malah kalau dibilang baik banget, hubungan sangat baik sama neneknya, sama omanya. Jadi tiap kali, malahan kalau dia pergi pun, misalnya dia pergi kemana gitu jauh, kayak kemarin ini contohnya dia lagi pergi ke study tour, mami oma suka apa? Aku mau beliin oleh-oleh buat oma gitu. Sampai omanya pun bilang, si Tata mah tahu omanya suka, katanya. Si Kera mah bawainnya apaan itu, kata gitu. Nah, jadi saking sekarang itu jadi bilang hubungannya baik sama neneknya, baik sekali. Jadi kita nih orang tua juga jangan sampai gitu ya, udah tahu neneknya seperti itu kita kompor-komporin gitu. Nah, itu nggak boleh, jangan sampai seperti itu. Justru kita harus neneknya seperti itu, kita yang bilang enggak, nenek itu nggak baik, maksudnya nggak jahat, baik sekali, sayang dan lain-lain segala macam gitu.
supaya tidak menimbulkan sakit hati yang panjang sampai dia terbawa-bawa. Kalau marah, yang ke berapa nih? Yang kelima, poin kelima, kalau marah makan yang banyak karena pura-pura. Jadi gini Ibu, kalau misalnya lagi marahan nih, lagi berantem. Kalau lagi marah, lagi berantem, lagi kesel, makan yang banyak. Ini karena di diskusi, ini yang ibu-ibu yang diskusi kelompok saya tadi bilang begitu. Makan yang banyak. Kan kalau misalnya kita mau ngalah aja nih, katanya mau meredam amarah nih, perlu tenaga, makanya harus makan yang banyak. Pura-pura senang, pura-pura bahagia gitu di depan mertua, di depan orang tua, kan perlu tenaga, makanya harus makan yang banyak, gitu katanya. Oke, terima kasih, sekian. Quote terakhir ya, disimak ya ibu-ibu. Makan yang banyak kalau lagi marah ya. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Mantap, kelompok 3. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu kita nih, luar biasa semuanya. Luar biasa. Sebenarnya tadi dari 3 kasus itu ya, hasil diskusinya itu semua sudah menggambarkan bagaimana cara kita tuh harus mengontrol emosi. Ya. Karena setiap kasus yang dibagikan ke masing-masing kelompok itu tadi, kalau terjadi di dalam kehidupan kita nyata kan kita pasti menanggapinya dengan emosi ya, dengan marah kan terutama. Tapi bagaimana cara kita mengontrolnya? Gitu. Bagaimana cara kita mengontrolnya supaya emosi marah yang kita rasakan itu bisa kita sampaikan dengan baik dan hasilnya pun nggak akan merugikan gitu loh. Karena hasilnya pun akan mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, kita mau dengar pembahasan lebih lanjut lagi nih tentang bagaimana cara kita mengolah emosi kita ya, mengolah amarah kita. Nah, berdasarkan ajaran dalam Alkitab. Nah, saya panggil Ibu Junken untuk menyampaikan pembahasannya. Ya, seru banget ya. Seru nggak ibu-ibu? Seru ya. Kita jadi bisa tahu banyak. Ada karakter suami yang temperamen, ada kelompok yang bahas itu, terus ada lagi urusan sama mertua. Ya, satu lagi yang pertama apa tadi? Yang kelompok 1. Ya, jadi sebenarnya tanpa kita sadar itu semua kita mengalami dalam keluarga. Cuman porsi dan kasusnya aja yang berbeda. Tapi yang namanya emosi marah itu semua ada. Nah, kita buka ya. Siang hari ini kita percaya bahwa apa yang ada di dalam kita yang disebut emosi atau temperamen tadi itu bukan kita doang yang ngalamin, tapi semua orang. Ya, Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Allah kita adalah Allah yang sempurna. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya, dia juga menuntut kita untuk hidup sama seperti Yesus dalam kemanusiaan. Ya, artinya apa yang Yesus lakukan dalam rupanya sebagai manusia itu bisa menjadi teladan bagi kita. Makanya dibilang orang percaya itu siapa yang jadi teladan kita? Yesus yang jadi teladan kita. Ya, Bu Ibu, tadi kita bahas begitu banyak, sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih Yesus marah? Di mana? Bagaimana? Di mana? Ada yang lain? Pernah ya? Oke. Kalau bilang di bait Allah, yuk kita buka sama-sama Lukas 19 ayat 45 sampai 46, boleh tampilkan. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Yesus masuk dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang penyamun.
Bagian mana yang menyatakan bahwa Yesus marah? Adakah? Dia marah atau ekspresinya dia marah? Dia mengusir. Marah. Ya. Dia mengusir dengan ekspresinya menunjukkan kalau dia marah. Makanya dia dengan mengusir. Tapi tidak dengan istilahnya kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata yang bisa menyerang orang gitu loh. Oh jualan, tapi di situ nggak dikatakan, tapi mengusir ekspresi marah, ya. Lalu satu lagi, pernah nggak sih Yesus kecewa? Pernah. Menurut ibu-ibu, Yesus pernah kecewa nggak sih? Pernah. Bagian mana? Yesus yang menyangkal, bisa. Yang murid-muridnya tidur, disuruh berdoa, oke. Ya. Banyak ya, tapi kita lihat satu ayat. Ya, kita coba buka Yohanes 11 ayat 33 daripada kita nebak-nebak. Ada satu hal yang di sini kita bisa sama-sama baca. Ini kisah tentang Yesus ketika membangkitkan Lazarus. Ya, Yohanes 11 ayat 33 katakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu. Maskul di Google saya cari, artinya itu hampir kecewa. Jadi Yesus pernah marah? Pernah. Ekspresinya marah. Yesus punya rasa kecewa? Iya, Yesus punya kecewa. Jadi dua hal ini sebenarnya Yesus pun dalam kemanusiaannya dia memiliki yang namanya emosi. Ya, dia memiliki emosi. Jadi bukan kita aja, tapi Yesus pun mengalami sama, merasakan hal seperti itu. Ya, tadi Bu Karina sudah sampaikan bahwa jenis-jenis atau kandungan dalam emosi itu macam-macam. Bukan bilang marah atau kecewa aja emosi. Emosi itu bisa sedih, apalagi tersinggung, itu emosi. Perasaan lah ya, lebih bicara perasaan. Terus terkagum-kagum lihat sesuatu, itu juga emosi atau perasaan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngerti lebih dalam, emosi itu kaya banget, kaya banyak jenisnya bahkan istilahnya. Nah, seringkali kita bilang bahwa emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu apa? Yang positif itu kalau terjadi atau ada masalah sesuatu yang dihasilkan adalah menyenangkan hati. Ya, itu yang dibilang positif. Tapi kalau yang negatif, biasanya sesuatu yang membuat kita ngerasa kecewa, ya, sedih, marah. Nah, itu yang dibilang negatif. Sebenarnya emosi itu netral. Nggak ada yang dibilang positif atau negatif. Tergantung dari ekspresi. Bagaimana kita mengekspresikan emosi itu? Boleh buka satu ayat di dalam Mazmur 78. Vio bolak-balik. Makasih ya Vio. Setia. Punya hati melayani. Mazmur 78 ayat 31 sampai 38. Oke, boleh kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka, ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-turuna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa,
dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Oke, sampai 37. Bangsa Israel yang sebegitunya udah Tuhan tolong. Mereka tetap loh pakai mulut mereka, istilahnya apa sih yang barusan kita baca itu? Tipu-tipu. Nipu, yang ditipu itu bukan sesama loh, Tuhannya. Bahkan Tuhan udah banyak nolong. Tapi mereka menipu Tuhan bukan cuma tindakan mereka, tapi perkataan-perkataan mereka juga menipu Tuhan. Di ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Bagaimana cara Allah mengampuni kesalahan bangsa Israel? Ya. Bagaimana Allah mengampuni kesalahan dari bangsa Israel? Di situ dikatakan bahwa ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Nah, dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9 firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan menyayangi kita, bahkan Tuhan juga apa? Mengampuni kesalahan kita. Bagaimana kita supaya mendapat pengampunan? Artinya kita harus datang dan mengaku. Kira-kira kalau enggak mengaku, apakah kita mendapat pengampunan itu? Firman Tuhan loh yang katakan, akui, maka Tuhan kita adalah setia dan adil. Boleh lanjutkan? Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ya. Ayat 38 itu lanjutannya, maka banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Menahan murka dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Bagaimana ya dosa? Kalau dibilang kita marah tapi enggak berbuat dosa, gimana caranya? Firman Tuhan yang nyatakan sendiri, ayat 38 bagian B ini, bahwa Allah banyak menahan murkanya dan Allah tidak membangkitkan segenap amarahnya. Bu-ibu, jadi sebenarnya kalau menurut ibu-ibu, marah itu dalam kita marah, kita berbuat dosa gak sih? Dalam kita marah, kita berbuat dosa gak? Sebenarnya marah itu sebenarnya emosi itu kan anugerah ya. Kita bisa punya banyak ragam rasa, ragam emosi. Tapi bagaimana kita mengekspresikan itu harus ada iramanya. Saya ketemu satu orang, terus dia jalan, sering gak sih ibu-ibu kalau kita jalan,
Kita mau ke kanan, dia ke kanan. Kita ke kiri. Pernah nggak? Pernah ya? Iya, saya sering. Saya mau ke kanan. Sebenarnya dia mau ke kiri apa mau ke kanan sih? Saya ke kiri, dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Akhirnya, iya, dia nggak pasang sen. Akhirnya saya ngerti itu beberapa kali, udah kejadian beberapa kali baru sadar. Udah diem, gitu kan? Kiri, kanan, sudah saya diem. Terus akhirnya ujung-ujungnya berdua sama-sama ketawa, gitu kan? Sebenarnya ketika kita terjadi itu, kita nggak ada rasa kayak gimana. Pertama kali sih kesel kan, lo mau ke kiri apa mau ke kanan, gitu kan? Nah sesudah itu berjalan lewat gitu, ngeselin tuh orang. Ya kan? Sebenarnya pas lagi persimpangan begitu tuh ketemu orang, kita nggak marah. Cuman perasaan rasanya, kok lucu amat ya gitu. Tapi sesudah itu rasanya kesal juga, gua ke kanan, lu ke kanan, gua ke kiri, lu ke kiri gitu kan. Tapi sesudah itu udah ngeselin banget sih tuh orang. Marahnya sih nggak dosa, tapi kelanjutannya. Ya, sering nggak ibu-ibu? Apa saya doang? Firman Tuhan katakan banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kalau kita katakan Yesus sebagai teladan kita dalam hidup kita, berarti Tuhan itu selalu punya cara untuk mengajar kita, untuk melatih kita. Ya, saat mau marah tuh kadang-kadang harusnya sadar dan tahan dulu. Tadi Ciricing bilang, tahan dulu, diem dulu. Lah, kalau mau marah kadang-kadang kan nggak respon gitu ya. Marah langsung aja keluar, cerocos semua. Tadi ada tuh satu yang bilang, kalau suami marah, saya lebih marah dulu supaya dia. Ya, ada itu. Tapi nggak di sini, di sono. Ya, jadi saat mau marah, sadar dan tahan dulu. Ambil waktu sebentar. Tuhan, kan firman Tuhan katakan, Tuhan banyak sekali menahan amarahnya. Jadi keteladanan Allah kita, Yesus, itu menjadi sesuatu untuk kita bisa belajar dan berlatih. Tahan dulu. Kalau dengar suami mulai ngoceh-ngoceh, atau sama anak lagi selisih paham, dia marah-marah komplain, tahan dulu, ambil minum dulu, kerjaan rumah dulu, ya, ambil sapu nyapu dulu. Kira-kira balik lagi inget nggak itu marahnya? Ambil sapu, ambil sapu jangan digebrak-gebrak ke anak, ya. Jadi ketika kita berusaha untuk mengalihkan sebentar aja, tanpa sadar marah kita itu berkurang loh. Justru kalau kita langsung merespon, itu yang membuat kita berdosa. Selanjutnya, ya, ibu-ibu di sini siapa yang suka atau pernah marah, abis marah terus nyesel? Banyak. Ya, udah habis marah nyesel. Ada ya? Ternyata bukan saya sendiri. Ya. Nah, siang hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sangat menyayangi ibu-ibu semua. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih untuk bisa yang namanya emosi yang dibilang orang-orang itu negatif atau positif, itu kita udah mengerti bagaimana kita harus mengolah emosi kita. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Yuk kita mau deklarasikan. Ya, boleh ibu-ibu ikutin kata-kata saya. Ya Bapa Surgawi. Yuk. Tuhan, kami mau belajar
dari Tuhan Yesus yang menjadi teladan kami. Sekarang ganti ya, pakai nama masing-masing. Ya. Biar lebih gitu ya. Ya. Nama kita sendiri, bukan nama suami, ya. Oke. Kami, sebut nama ya. Kian mau belajar dari Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Kian, sebut nama masing-masing. Kaminya itu diganti ya, ibu-ibu semua ya. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang menjadi teladan Kian. Kian akan berlatih menahan emosi dan tidak membangkitkan segenap amarah Kian. Kian akan berlatih untuk mengelola emosi dengan benar. Kian akan selalu datang kepada Tuhan dalam keadaan baik atau tidak baik. Ya, sebentar kita berdoa ya. Bapak Surgawi, bersyukur untuk siang hari ini kalau Bapak memberikan kami banyak hal untuk belajar. Kami semakin mengerti bahwa hidup kami adalah anugerah. Bahkan setiap perasaan, setiap emosi, setiap hal yang ada di dalam kami yang tercipta oleh keadaan sekitar kami boleh merasakan itu Tuhan. Namanya sakit, kami pernah mengalami. Yang namanya luka, kami juga pernah mengalami. Yang namanya marah, kami juga mengalami Tuhan. Yang namanya senang, bahagia, sukacita, itu kami juga mengalami. Siang hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kalau banyak rasa yang Tuhan berikan kepada kami boleh belajar dari setiap keadaan kami Tuhan. Untuk kami mampu mengendalikan, mampu mengelola setiap emosi yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Ajar kami semakin dewasa, latih kami semakin lagi untuk mengerti bahwa Tuhan menciptakan kami dan Tuhan sangat-sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan, mengajar kami dan melatih kami dalam hari-hari kami ke depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita udah dengar tadi gimana cara kita untuk mengolah emosi ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bapaknya di rumah ya, hari ini khusus ibu-ibu semua. Ya, kita mau belajar mengolah emosi kita, baik itu marah, sedih, ataupun yang lain-lain, baik itu yang emosi positif maupun negatif, kita belajar untuk mengendalikan itu sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menikmati sajian di depan yang sudah disediakan oleh Ibu Rita dan tim, ya, saya mengundang dulu Bu Lis untuk menyampaikan penutup dan juga untuk membawakan doa berkat bagi kita. Sekali lagi shalom ibu-ibu. Senang sekali ya kita hari ini boleh mengungkapkan apa yang menjadi apa ya? Ya kalau marah itu memang dari Tuhan gitu ya. Dan saat ini kita benar-benar diajar gitu bagaimana kita mengelola emosi, mengelola marah sehingga marah itu tidak menimbulkan dosa. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, saya akan tambahkan sedikit, di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi memang marah itu dari Tuhan, emosi itu dari Tuhan.
Cuman bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan mengelola marah itu supaya tidak menjadi satu hal yaitu kejahatan. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu marah, ibu-ibu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Tuhan Yesus saja pernah marah. Tetapi di sini Efesus mengatakan bahwa kalau kita marah jangan kamu berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Siapa yang di sini masih sampai matahari terbenam, sampai besok itu masih ada. Nah, nggak apa-apa ibu-ibu, pengakuan, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau kita marah, Tuhan katakan loh, jangan sampai matahari terbenam, sampai besok masih marah. 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi harus kita buang. Mungkin ibu-ibu kita perlu orang lain ya. Perlu orang lain yang akan membantu kita supaya amarah kita yang terpendam bertahun-tahun itu bisa Tuhan lepaskan. Tetapi memang kembali lagi dari diri kita sendiri yang memiliki satu komitmen, satu upaya untuk melepaskan itu semua. Dan itu tidak mudah, ibu-ibu. Perlu orang lain, mentor ya, yang akan membantu ibu-ibu untuk melepaskan ini. Kemudian yang terakhir dikatakan di dalam Efesus juga. Efesus mana tadi? Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatannya. Jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, bersyukur untuk kegiatan hari ini. Tuhan boleh singkapkan tentang satu hal yang setiap hari kita bisa lakukan. Itu terjadi tidak hanya di rumah, di mana kita bisa melakukan itu. Sekarang masalahnya bagaimana kita mengelola setiap kemarahan dan emosi. Kalau saya boleh cerita, saya tiap hari juga marah, ibu-ibu, sama murid-murid saya. Tetapi di sini saya marahnya bukan untuk melampiaskan emosi saya, tetapi untuk mendidik mereka, untuk mengajari mereka. Karena anak-anak sekarang ini, kalau kita ngomong lembut, ayo cepetan lah, jangan lama-lama, cepet loh waktunya, lihat, waktunya nanti kamu nggak bisa break, kamu nggak bisa istirahat, waktu kamu nanti akan terbuang karena kamu lama sambil ngobrol. Masih pada waktunya yang ditentukan masih kayak gitu. Kamu tahu nggak jamnya udah habis, kamu nggak bisa istirahat loh. Akhirnya juga marah. Tetapi bersyukur ibu-ibu, saya marahnya itu cuma sampai di situ. Saya nggak pernah bawa pulang. Ya ibu, bisa. Saya marah, tapi cuma sampai di situ. Artinya saya marah sedang saya mendidik anak-anak itu. Karena ada beberapa anak yang memang dia cuma dengar ayo cepat, itu langsung respon, tapi ada lagi yang harus dibentak. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya sampai di sekolah, saya pulang nggak pernah bawa rasa kesel, saya nggak. Udah selesai, apalagi sepanjang jalan tol saya pulang, itu udah habis tuh tadi memori yang tadi. Jadi ya udah pulang dengan sukacita, dengan hati yang nggak bawa apa-apa. Ya jadi ya, ibu-ibu kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini kita boleh mendapatkan banyak hal tentang materi ini, tapi biarlah kita tetap bisa mengelola marah itu dalam kehidupan kita sehingga tidak menjadi dosa. Oke Bapak Ibu, saya bilang Bapak Ibu nih, Karina nih. Oke, kita mau tutup, pasti semuanya sudah pada lapar, kita mau tutup dalam doa, kita minta berkat Tuhan untuk hari ini buat kita semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Bahkan Engkau membawa setiap ibu-ibu di dalam dimensi Allah, di mana Engkau mengajar kepada setiap kami, sehingga setiap kami ibu-ibu di tempat ini, oma, ibu, orang tua, boleh menjadi anak-anak Tuhan
yang boleh menyampaikan kasih Tuhan, boleh memberikan kasih Bapa kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga pada saat kami harus marah, kami harus menegur, itu biarlah tidak menjadi dosa. Tetapi kami boleh mendidik orang-orang yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan atas setiap kami, ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Kiranya Bapa, kami boleh semakin hari boleh menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan. Di dalam kami merespon firman Tuhan, di dalam kami melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan ibu-ibu khususnya di tempat ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami terus, ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akan melanjutkan fellowship kami akan makan siang bersama. Tapi biarlah saat ini Tuhan kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan mengangkat tanganmu, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita menghadapi segala situasi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kami tidak marah yang tidak ada tujuan, tetapi kami boleh mendidik setiap orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadi istri yang menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan menjadi berkat bagi suami kami. Kami boleh menjadi orang tua yang menjadi berkat bagi anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga pada saat kami melakukan hal-hal khususnya untuk marah, biarlah itu tidak menjadikan dosa bagi anak-anak kami, tapi menjadi berkat bagi anak-anak kami. Sebagai oma, kami boleh memberikan hal-hal yang terbaik bagi cucu-cucu kami, sehingga cucu-cucu kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Dan biarlah segala berkat ini boleh tercurah saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan untuk menjemput setiap kami. Dan saat ini biarlah terimalah berkat yang daripada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.